Halo, jumpa lagi dengan saya Tristanto. Hari ini seperti biasa saya mau berbincang-bincang santai lagi dengan teman-teman saya. Nah, tapi biasanya kan satu orang. Kali ini saya kedatangan dua orang teman spesial. Nah, mereka ini mahasiswa Amadeus. Bukan mahasiswa ya, satunya bisa dibilang mahasiswi, satunya mahasiswa. Yang pertama saya perkenalkan dulu Cevini. Halo Cevini, apa kabar? Halo Tris, malam, apa kabar? Nah, gimana kabar Cevin selama ini? Baik, Kesibukan luar apa nih? biasa. Wah, Baik, yes luar gitu ya. biasa. Iya dong, sekolah sama bekerja jalan terus. Wah, apa gaspol tuh ya? Iya, Totalitas tanpa batas. dalam penyertaan Tuhan. Amin. Oke, mantap kali. Lihat tuh, omongannya saya sudah dibuka dengan sangat teologis gitu ya. Oke, yang kedua ini mahasiswa. Bro Yusak, halo, apa kabar Yusak? Selamat malam sih kita Halo, rekaman selamat ini ya. malam. Selamat malam ya. Bro Tris. Ya, Halo. gimana kabar Baik-baik Bro saja. Yusak? Baik-baik saja. Ekonomi Kesibukan? lancar. Sibuk membuat kepala pusing. Waduh, justru lagi saat pandemi gini malah ekonomi lancar ya. Wah, ini tipsnya apa ini, Sa? Sampai bisa ekonomi lancar, Sa? Ya, sebagai mahasiswa teologi ya berdoa, bersyukur, Dan dan baca bekerja. kitab suci. Iya. Oh, baca kitab suci. Bekerja juga dong ya. Iya. Kalau nggak bekerja nanti ya nggak dapat duit. Oh iya benar. Gimana bayar studinya ya? Oke. Nah, hari ini kita bahas ya. Itu rambutmu kok panjang banget, Oh brewokan iya. lagi. Nggak, belum brewok lah. Ini kamu kelihatan tambah kurus loh. Gimana sih ini? Waduh, ini kita baru mulai ngomong ini udah kena pasal ini Ceveni ini, pasal body shaming ini, Ce. Iya, bro, lama gak ketemu, kamu kok tambah kurus gitu sih, Iya, bro. makanya kan pandemi kayak gini loh. Ya, apa? Nah, Masa ini kurang makanan bergizi, bro. oh, Saya saja pandemi enggak, mekar, bro. saya lagi diet. Saya saja pandemi gini mekar, bro. Kamu mekar malah. Iya, Aku bro. menyusut ya. Kamu apa? Pakai pupuk gitu nggak mekar kah? Saya sih pakai Bahagia. Nah, itu dia obatnya. Nah, tapi memang bahas kurus aku dari dulu ini loh. Dari dulu memang susah gemuk sih. Susah gemuk karena apa ya? Nggak tahu ya. Mungkin karena faktor genetik juga yo. Jadi keluarga aku itu engkongku, emakku tuh semua kurus tinggi. Bicara-bicara tentang body shaming gini, kalau saya kan sering identik dengan kurus dan tinggi. Orang bilang kutilang gitu ya. Kurus, tinggi, dan langsing. Kalau Ceveni sendiri, atau Yusak atau Ceveni dulu deh. Ceveni sendiri ada punya pengalaman nggak sih kalau bicara-bicara tentang pengalaman body shaming ini? Kalau aku kan dulu dibully, udah karena kecil, kurus, jadi bahan bulian di sekolah juga sih. Kalau Ceveni gimana? Mungkin ada pernah pengalaman nggak? Ya pasti dong pernah body shaming. Apalagi kalau biasanya sih kalau dibilang tuh tambah gemuk tuh. Nah ini sebagai perempuan ini kan yang ada di kepala ini yang ada kan cantik itu harus langsing, putih, rambut panjang kayak kuntilanak ya. Nah itu terus gimana, Cik? Karena pernah ya di satu waktu itu karena teman-teman terdekat yang bilang kamu gemuk, kamu gini, atau orang terdekat yang bilang kamu gemuk, itu jadi aku ini jadi parno gitu loh. Jadi ya sehari itu bisa naik timbangan sampai 4-5 kali untuk nimbang. Habis makan itu langsung cepetan timbang. Ya jadi nggak pede gitu loh. Sampai itu kadang juga terbawa sampai waktu sekarang pun kadang juga terbawa sih. Jadi kalau lihat setiap pakai baju, ini gimana nih? Kelihatan gemuk nggak sih? Ini gemuk nggak sih? Padahal orang sudah bilang, enggak, kamu nggak kelihatan gemuk. Iya, gemuk. Ya sudahlah kalau kamu bilang gemuk. Jadi akhirnya baru sadar, oh iya ya, kenapa ya? Itu karena efeknya ya awalnya dari body shaming itu. Karena aku dibilang gendut. Jadi langsung, waduh, rasanya gimana gitu, merasa nggak cantik gitu. Padahal merasa nggak cantik, padahal gara-gara omongan orang, gitu, Cie ya. Nah, berarti maksudnya ada efek berarti porsi makan mengecil gitu juga, Kak Cie? Dijagain porsi makannya, apa tetap normal? Dulu pernah. Ketika
dibilang-bilang gendut itu? Langsung sehari cuma makan misalnya apa aja. Iya sampai kayak gitu, pernah satu saat itu sampai kurus itu, tapi tetap waktu lihat kaca tuh tetap gemuk gitu loh. Jadi itu masalah psikologisnya tuh jadi Psikologi. nggak beres gitu loh. Nah, terus ketika Cici kurusan banyak itu, orang bilang lagi enggak, kok Fan kurusan, Fan? Malah dibilang penyakitan kok. Waduh. Jadi salah gitu Jadi loh. serba salah yo, gemuk dikit salah, kurus dikit salah gitu yo. Ya, makanya body shaming ini kayaknya biasanya orang itu kalau saya kalau aku seperti gitu ya. Tapi ada yang body shaming itu dibuat seperti mungkin dipikir guyon gitu loh. Kayak misalnya bulet, genduit, bulet, kan pikirnya lucu gitu loh. Padahal dia nggak tahu yang menerima itu perasaannya gimana. Gitu. Jadi sebenarnya nggak lucu, tapi mereka bilang lucu. Jadi merasa bahan komedi gitu ya bagi orang lain ya. Kribo, kan sering ya kayak gitu ya. Makanya alat catokan laku ya. Ya. Oke, thank you CV nih. Kalau Bro Yusa gimana? Punya pengalaman enggak, Bro? Kalau dibilang bahas body shaming gitu. Kalau masalah body shaming sih, saya ingat tahun dulu ya, sekitar 2012 ya. Saya itu masih ideal, kurus, ganteng gitu. Wih, kalau sekarang nggak ganteng nggak? Seperti ini berjalannya waktu, masuk tahun 2018, badan saya mulai gendut. Dan ketemu banyak orang lagi dibilang gini, kamu kok tambah gendut, elek kok nambahan. Waduh, saya pun jadi minder dong kalau mikir. Tapi saya sih menanggapinya dengan santai sih. Ya, ini semua ya karena berkat Tuhan sih. Saya bisa berkembang begini semua berkat Tuhan. Mantap. Mahasiswa teologi lagi, Bro ya. Doktrinnya tetap jalan. Diberkati Tuhan. Justru kalau kurus malah kamu itu kekurangan gizi mungkin. Saya dong, kau. Anda bilang saya kekurangan gizi, Bos, berarti, Bos. Nah, tadi oke, ada pengalaman lain lagi enggak? Selain berarti tiap ketemu orang langsung dibilang, "Wah, kok makin lemu gitu." Gitu saya. Iya, dibilang makin gendut, apalagi sekarang ini ya tahun 2001 ini. Kan body saya makin mekar gitu, makin berkembang gitu. Ketemu orang ditanyai, "Loh, kamu kok tambah gendut sih?" Gitu. Terus saya mikir, "Loh, ini gendut." Saya pun sampai sekarang berpikir, waduh, gendutnya kok cek gampangnya, tapi kalau mau ngurusin kok susah banget. Coba kalau lemak ini bisa didonorkan, saya donorkan mungkin ke orang lain. Tapi lemak gelonggongan nanti. Ini kamu bilang aja, Bro, lain kali mandi pakai ragi gitu kan, jadi mekar. Berarti yang saya amati dari tadi gini loh. Nah, tadi pas Ceven baru ketemu langsung bahas fisik. Waktu Ceven ini kena body shaming, awal ketemu orang juga, Yusa juga gitu. Berarti bisa enggak ya saya bilang kalau sebenarnya orang terkadang body shaming itu sebenarnya dia enggak ini loh, maksudnya cuma basa-basi aja. Say hello, sebenarnya pengennya bilang say hello, tapi bingung mungkin ya bahasnya apa, jadi pembukaannya langsung apa yang terlihat di visualnya yang pertama kali itu yang dibahas. Bisa gitu enggak sih? Bisa dibilang gitu enggak sih ya? Ya, kayaknya sih maunya basa-basi, terus bisa masuk ke omongan, terus jadinya ya itu dah yang nyeletuk keluar gitu supaya kelihatannya mulus. Kelihatan ya. akrab gitu yo. Tapi ya nggak semua orang bisa digituin ya, apalagi kalau yang ngomong itu orang terdekatnya kita, misalnya saudara, orang tua, padahal maksudnya mereka sayang, panggilan sayang, tapi itu kan juga kadang ya langsung masuk karena body shaming ini ya mungkin tiap orang beda-beda. Kalau seperti Yusak dibilang kamu tambah gendut tadi, oh ya biasa aja dibuat guyonan. Tapi kalau bagi aku itu nyakitin banget, apalagi kalau yang ngomong itu adalah orang terdekatnya kita. Malah orang yang dekat yang ngomong malah sakit hati, Cia.
Kalau saya malah ini, kalau orang teman dekat mungkin saya pikir oh enggak apa-apa, tapi kalau orang yang enggak kenal atau baru kenal, enggak terlalu akrab ngomong, kok kamu kurusan, kamu kok si kurus atau kutilang, oh langsung bisa tersinggung saya sih. Tapi ya itu kalau untuk orang yang tidak dikenal sih. Nah kalau Yusak tadi waktu dibilang lemu-lemu gitu, tersinggung enggak, Sa? Apa kamu nyantai aja? Kalau Kevin kan tadi tersinggung dia. Kalau dari aku sih dibilang gemuk, saya sih santai-santai aja. Kan emang realitanya Situasinya gitu seperti ya. itu. Iya, kan realitanya seperti Iya, itu. iya, Mau iya, gimana iya. lagi? Masa kita mau bilang kurus terus kan nggak mungkin kan? Realitanya seperti itu. Makanya saya ya biasa aja sih. Tapi kalau untuk pertanyaan tadi sih, kalau orang apa tadi pertanyaannya? Saya lupa ini. Kalau orang yang tidak dikenal, kalau saya kan orang yang, kalau CV ini kan malah orang yang kenal, orang yang dekat, panggilannya tuh kayak kesannya body shaming malah sakit hati. Kalau saya sebaliknya malah, kalau orang kenal, teman dekat, malah saya woles. Tapi kalau orang yang tidak terlalu akrab, saya bisa tersinggung sih. Nah, kalau kamu gimana? Oh gitu. Kalau orang yang belum dikenal manggil saya segitu ya mungkin kalau lihat karakter saya sih ya biasa aja sih. Emang kenyataan gitu, saya kan selalu menghadapi realita. Waduh, kayak ngomongnya. Jadi kamu Terus woles aja ya sebenarnya ya. Jadi bolos selama aja. itu sesuai realita, ya kamu maksudnya enggak nyimpan dalam hati berarti bro ya. Karena saya karakternya sih orangnya emang terlalu sabar ya mungkin ya. Jadi ya susah Widih. marah saya. Oke. Agak sombong dikit lah. Nah, ini kita batasi dulu deh. Body shaming itu, kalau tadi kan, maksudnya definisi body shaming itu sebenarnya apa sih? Kalau menurut Chef ini dulu deh. Body shaming itu apa sih, Chef, menurut Chef? Ya, body shaming itu ya eh, kayak perkataan-perkataan yang mengomentari fisik seseorang gitu. Jadi kan kita punya, apalagi perempuan ya, kita kan punya satu standar kecantikan nih. Orang yang cantik itu adalah seperti ini. Nah, ini yang kalau tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh dunia, berarti salah gitu loh. Nah, sedangkan karena orang itu tidak memenuhi standar, jadi kita itu bisa buat guyonan gitu loh, buat pembicaraan seperti itu. Seakan-akan seseorang itu harus mengikuti standar yang sama gini ya. Padahal standar masing-masing dunia beda juga ya. Kalau bule kan malah suka tanning biar gelap kulitnya. Kalau di Indonesia malah apa? Kok kucel gitu kamu? Gitu ya. Saya kemarin habis ketemu teman saya, habis kerja proyek, kulitnya jadi lebih gelap gitu. Nah, langsung jadi bahan omongan sih. Iya sih. Itu body shaming itu, karena sudah tidak sesuai dengan standar yang berlaku gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita refleks gitu, termasuk juga, body shaming. Batasannya Ya, apa menurut Chef ini body shaming? Oh ya, kita tidak boleh membicarakan fisik orang lain sih. Pastinya ya. Kan ada pembicaraan-pembicaraan lain yang lucu, yang nggak harus menyangkut fisiknya seseorang gitu loh. Karena dampaknya kalau untuk yang tidak bisa menerima itu, dampaknya itu akan sangat mengerikan ya. Seperti ini waktu tanggal 24 Januari 2020, ada seorang perempuan umur 17 tahun dibakar pria umur 27 tahun. Karena dia dendam, kerap menjadi omongan body shaming dari perempuan ini. Tiap hari disebut gendut lah, dipanggil boboho lah, dipanggil sumo. Nah, jadi beneran dibakar gitu loh. Padahal kalau kita secara sekarang berpikir secara sadar gini ya, alah cuma gitu aja ya sudah marah aja, buat apa sampai dibakar. Nah, ini kan sudah bikin luka hati seseorang, mungkin dia memang sudah nggak pede gitu loh. Nah, kalau itu kan dari sudut pandang dari orang lain yang mengatakan orang lain itu tubuh kondisi fisiknya seperti itu. Nah, kalau misalnya kayak Yusak tadi gimana, Sak? Yang kamu bilang lah aku lemu mekar, kan itu bukan kita yang ngomong kan, malah kamu sendiri bilang ini kan realita ya, aku lagi lemu aku mekar, itu termasuk body shaming nggak ya? Kalau menurut pandangan sih itu juga merupakan body shaming sih kalau pandangan orang sekarang sih. Terus definisi body shaming sendiri itu dapat diartikan
seperti ini. Body shaming itu merupakan suatu tindakan yang menghina orang atau mengejek orang secara tidak langsung. Tetapi itu juga tergantung pada orangnya sendiri sih. Apakah orang tersebut itu menerima body shaming itu dengan tanggapan yang positif atau negatif? Kalau saya tadi kan menerima dengan tanggapan positif. Ya. Jadi itu pun bukan merupakan suatu permasalahan yang besar sih bagi saya sendiri. Kalau orang menerima dengan perspektif yang negatif, itu merupakan suatu permasalahan yang besar. Apalagi orang yang sensitif kayak Jeveni tadi itu, orang sensitif itu. Itu bisa jadi permasalahan besar sampai bisa-bisa ke ranah hukum juga bisa-bisa. Iya, saya dengar benar-benar ada pasalnya itu loh, bisa kena 315 KUHP loh itu tentang penghinaan ringan kalau tidak salah itu. Iya. Ada kena penjara juga. Tapi gimana buktinya ya? Itu mungkin nanti mereka sistemnya interogasi mungkin gitu ya. Mungkin. Nah, tapi tadi Jeveni menarik. Jeveni bilang orang kita yang menghina orang lain, kalau Yusak dirinya kita sendiri termasuk body shaming. Nah, ini sekarang aku lihat belakangan lagi gencar itu loh, self love, mencintai diri sendiri. Jadi apa ya sebutannya untuk yang nah ini mohon maaf saya ngomong ini yang gemuk banget itu apa ya? Oversize ya. Nanti saya kena pasal 315 KUHP. Overweight. Oh iya, over ya itulah, over overweight. itulah ya. Nah, banyak gerakan yang kamu cantik bagaimanapun tubuhmu gitu. Nah, tapi kan maksudnya dari segi kesehatan pun kan kalau obesitas maksudnya gini loh. Saya melihat ada yang sudah obesitas tetapi dia tetap dibikin pandangan bahwa kamu ini cantik. Hasil, oh iya saya ini mencintai diriku sendiri, jadi saya menerima diriku sendiri. Nah, menurut saya sih kok bahaya juga ya kalau orang sudah obesitas, terus kita mau kasih tahu, jadinya body shaming itu gimana jadinya? Kalau faktor kesehatan gitu ada pandangan nggak dari teman-teman? Beda sih ya, kalau obesitas itu kebanyakan mereka itu memang secara hormon itu sudah tidak normal sih. Jadi bukan lifestyle juga. Kebanyakan kalau setahu saya obesitas itu karena memang dia seperti itu. Seperti Preti ya. Preti Asmara ya. Ya. Nah, itu kan sudah termasuk kelainan hormon sih itu. Tapi ada kok juga bisa kurus ya. Tapi itu pasti melakukan tindakan operasi seperti pencernaan. Oh, ya potong usus ya, ada yang potong usus itu. Potong usus, potong lambung, pokoknya yang ekstrim-ekstrim seperti itu. Potong gitu. Harga enggak ya, potong harga. Waduh, kalau itu saya langsung ikut itu. Kalau seneng kalau potongan harga ya. Iya. Jadi ya kasihan juga sih mereka. Kalau kamu gimana, Sa? Misalnya kamu suatu saat nih obesitas nih, terus ada yang negur, tujuannya baik gini loh, kayak misalnya kita, Sa, kamu nih hati-hati loh, kan obesitas juga tidak menutup kemungkinan orang kena jantung, diabetes dan sebagainya kan. Nah, misalnya kita kasih taunya dalam bentuk perhatian gitu, gimana yuk? Oke, kalau dari hal itu sih, kalau menurut pendapat saya itu tergantung orang yang dibilangin itu. Dia memandangnya sebagaimana yang seperti saya katakan tadi, positif atau negatif. Itu yang pertama kuncinya. Nah, kalau orang itu menganggap sebagai suatu hal yang positif, itu bisa memotivasi dirinya untuk bagaimana caranya dia bisa kurus. Sekalipun itu mungkin karena faktor hormon atau mungkin karena faktor terlalu banyak makan, itu kan juga bisa. Itu kalau dia menganggap dalam perspektif yang positif, dia bisa termotivasi bagaimana caranya bisa kurus. Itu kalau dia menganggap dari negatif. Jadi kita sebagai orang yang mau ngasih saran, kita harus tahu dulu orang lawan kita itu gimana. Apakah lawan kita itu menanggapi kalau hal ini positif atau negatif, itu yang paling penting sih kalau menurut saya. Kalau menurut saya pribadi itu sih. Karena benar juga sih kayak kasusnya si siapa tuh? Lionel Messi ya. Tahu kan Lionel Messi kan sebenarnya pendek kan? Orangnya pendek. Terus dia itu malah karena dia pendek tapi dia jago main bola. Awalnya kan dia dipertimbangkan juga tuh masuk main bola apa enggak karena dia badannya pendek, tapi malah karena dia pendek dia betul-betul tunjukkan juga skillnya itu ya. Berarti
kayak kata Yusak, ada ada kata-kata apa itu sebenarnya yang menentukan diri kita sendiri, saya. Ya, betul sekali. Diri kita sendiri yang menentukan. Kita mau menganggapnya positif atau negatif, itu sih kalau dari saya. Oke. Nah, tadi ini yang menarik adalah gini loh. CV ini wanita kena, dalam tanda kutip ya, kena kata-kata body shaming, tersinggung, sakit hati, dendam, malah kayak kena mental lah, kena mental gitu, belum sampai depresi ya, sorry. Nah, sedangkan Yusa gitu kayak oleh saja dia malah ngakak-ngakak menertawakan dirinya sendiri gitu loh. Nah, saya juga waktu dibilang kurus, saya enggak terlalu menyimpan di perasaan sih, dibilang gemuk juga enggak. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa ya wanita itu, berarti saya menangkapnya gini, yang saya lihat juga sehari-hari, kok wanita tuh lebih gampang kena body shaming, dalam tanda kutip gini, apakah wanita tuh memang lebih gampang kena body shaming sebagai objek body shaming, atau wanita itu sebenarnya lebih gampang menyimpan kata-kata orang ya? Ya, karena kan wanita itu kan identik sama cantik. Nah, masalahnya adalah di sana yang membuat kita ini sangat sensitif ya. Jadi Betul. mungkin kalau saya sih bukan sampai dendam atau gimana, tapi hati luka iya, karena kan tidak memenuhi standar cantik, sedangkan perempuan pasti pada dasarnya tuh kepingin kelihatan cantik gitu. Betul. Nah, kan kalau yang sampai ada yang parah ini ya, sampai kena bulimia atau anoreksia. Mungkin Ya. pernah dengar nggak ya, yang model-model yang sampai meninggal itu sampai ekstrim banget. Jadi mereka tuh bulimia, maka sebanyak-banyaknya, kemudian merasa bersalah, kemudian dikeluarkan lagi. Nah, itu kan kasihan gitu, pencernaannya kan rusak ya. Terus habis itu ada yang anoreksia. Dia makannya sudah sedikit, olahraga, tapi setiap ngaca merasa dirinya gemuk. Nah, ini kan kasihan banget gitu loh. Karena mereka sudah dipatok. Kamu itu cantik, itu adalah ini. Kan kalau nggak salah itu patokannya tuh mulai ada satu model, saya lupa namanya siapa, di Amerika, kan kurus, tinggi gitu, itu dibilang cantik. Nah, jadi setiap perempuan itu punya ideal bahwa cantik itu yang kurus itu loh, seperti Barbie, panjang-panjang ya. Kalau seperti aku gini kakinya udah pendek, memang aslinya pendek, mau panjang gimana kan juga nggak mungkin gitu loh. Bahkan kalau temanku kalau bilang ya, di satu sisi muji, satu sisi juga body shaming juga sih. Nah iya, dia awet muda, lawang kuntet pentet gitu, itu kan sudah body shaming gitu loh. Nah, iya. Gimana ya, kalau itu memang nggak sakit hati, karena kalau aku ini yang di kepala itu cantik itu kurus, bukan pendek. Itu gantung tiap orang. Betul. Apa mungkin di Indonesia gitu ya? Lebih ke cantik kalau wanita ya. Maksudnya bukan cuma Indonesia sih, standar dunia ya wanita itu cantik. Kalau laki apa kita apa ya? Mungkin lebih ke dompet saya. Mau dibilang kalau jelek tapi kaya, yo bodo amat gitu ya. Iya, masuk itu. Yang penting duitnya lebih tinggi daripada orangnya sih. Iya. Kalau realitanya kan, kalau pria dompetnya tebel, wanitanya nempel ya. Iya, itu masuk Ya, itu. Oh iya. Oke, dia ada mungkin ada closing statement mungkin dari masing-masing Ceveni dan Yusa tentang body shaming malam ini. Oke. Secara singkat, C. Ya, saya harap sih orang-orang yang mau membicarakan mengenai fisik seseorang sebaiknya dipilih kata-kata yang baik. Kalau mau memberi masukan boleh, karena itu kita memberi nasihat yang baik. Tetapi tolong dipilih kata-kata yang tidak menyakiti hati orang lain. Jadi itu tidak merupakan body shaming. Itu sih. Jadi kalau orangnya udah tersinggung, jangan lagi kita tambahin gitu ya. Wah, alay kamu, wah baper kamu, kayak gitu ya. Itu malah kena pukulan 2 kali dia, udah kita hina, kita sindir lagi gitu ya. Oke. Thank you, Cek. Kalau dari Yusak mungkin ada closing statement, Sak? Kalau dari saya, body shaming memang merupakan suatu tindakan yang tidak mengenakan, menyindir orang lain. Tetapi kalau kita bisa memahami arti kata
orang tersebut, kita akan tahu maksud dari orang tersebut, perhatiannya terhadap kita ataupun terhadap orang lain. Nah, yang saya tekankan di sini adalah tergantung pandangan kita sendiri. Kalau kita merasa diri kita emang menghadapi realita, ya sudah, apapun yang jadi kenyataan itu jangan jadikan suatu beban dalam kehidupan kita, tapi jadikan suatu motivasi untuk kita maju, bertumbuh, dan berkembang untuk kedepannya. Itu sih kalau dari saya. Wih, mantap. Nah, kalau dari saya lihatnya ini, apapun kata-kata orang sih tentang kita, yang saya pikirnya ya, kata-kata orang itu tidak menentukan value-ku sih, value-ku. Jadi maksudnya, ya saya tahu, saya kondisinya segini ya, dan saya tidak bisa ubah, misalnya faktor genetik yang kakek saya memang semua kurus, mau bagaimanapun saya makannya banyak sih, orang Makassar kan, tapi bagaimanapun itu, tidak bisa mengubah saya gitu loh. Jadi yang saya ditentukan bukan dari penampilan saya dari luar, tetapi value saya dari dalam. Itu sih dari saya. Terima kasih C. Feni, terima kasih Yusak sudah mau temani saya bincang-bincang malam hari ini. Semoga kita punya waktu bertemu lain kali untuk ngobrol-ngobrol topik yang lain gitu ya. Oke, terima kasih. Thank you. Oke, dadah C. Feni, dadah Yusak, thank you. Nah, gimana teman-teman perbincangan dengan dua teman saya hari ini? Luar biasa ya, tidak disangka kita punya perbincangan yang begitu menarik yang tanpa kita sadar sebenarnya cukup sering ada di sekitar kita. Saya Trisanto undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Bye-bye.